Bapak Ibu, ya senang sekali bisa berkenalan dengan jemaat Tuhan di tempat ini, dan khususnya di momen spesial di hari Natal. Dan tadi sangat meriah, ya, mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua, semua bisa merayakan Natal. Amin. Ya, kalau Natal pertama itu gak semua bisa merayakan Natal. Ya, yang dapat undangan khusus. Gembala-gembala, orang Majus, sampai Herodes pun mau datang, tak dikasih tahu tempatnya, saudara-saudara, ya. Jadi kalau saudara bisa hari ini Natal, ini berkat yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Jangan Anda pikir, jangan cuma Anda lihat door prize-nya, mana door prize ini, saudara, ya. Kok cuma balon-balon yang kelihatan gitu kan, saudara, ya. Tapi setiap kita rindu diberkati oleh Sang Kebenaran, Amin. Kristus yang sudah jadi manusia dan diam di antara kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar firman. Hari ini saya akan berbicara sesuai dengan tema Yesus pembawa harapan baru. Ya, Yesus pembawa harapan baru. Karena kadang-kadang kita ini banyak dikecewakan oleh apa? Harapan palsu, kan gitu saudara-saudara, ya. Amin. Ya, kadang-kadang orang berjanji tetapi apa? Tidak ditepati. Tunggu-tunggu berharap tidak kunjung datang. Tapi kita akan belajar, akan melihat bagaimana Yesus, Dia adalah pembawa harapan yang pasti, amin saudara, dan harapan yang sejati, harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dari kitab Yesaya ayat 9, pasal 9 ayat 5. Kitab Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya sudah bernubuat 600 tahun sebelum Kristus lahir, sebelum Yesus lahir. Tetapi lihatlah, dia berkata seorang anak, dia tidak mengatakan akan lahir. Dia mengatakan seorang anak telah lahir. Amin saudara. Amin. Seorang putra dikatakan telah diberikan untuk kita. Amin. Padahal masih 600 tahun kemudian kelahirannya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Alkitab itu 66 kitab. Ditulis 1500 tahun kurun waktunya. Penulis tidak saling kenal, latar belakang yang berbeda. Apa yang menjadi benang merah sehingga Alkitab saudara bukanlah kumpulan dari kitab-kitab yang kisahnya terpisah. Apa saudara-saudara benang merahnya? Benang merahnya adalah Kristus. Perjanjian lama adalah Kristus yang diharapkan, Kristus yang dinantikan, ditunggu, Ada kabel di bawahnya. yang sudah dinubuatkan. Mesti anak-anak dikasih tahu tuh udah ribut. Injil adalah Kristus yang dinyatakan. Kisah Rasul adalah Kristus yang dijelaskan. Surat-surat Kisah Rasul adalah Kristus yang apa saudara? Diperdengarkan. Petrus khotbah dan surat-surat adalah Kristus yang dijelaskan. Wahyu adalah Kristus yang dinantikan. Temanya cuma satu, tentang apa? Tentang Kristus. Itulah sebabnya ada orang berkata begini, Pak, kalau Yesus satu-satunya juru selamat, orang-orang sebelum Yesus gimana dong? Apakah mereka diselamatkan? Ya, karena mereka melihat Kristus yang akan datang. Tapi Kristus, kita melihat Kristus yang sudah datang. Amin. Makanya Natal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dikatakan di sini, seorang anak telah lahir. Jadi Natal itu berbicara memang tentang apa? Masa depan. Natal bukan cuma berbicara hari ini. Natal berbicara bagaimana Tuhan menyertai kita setiap hari. Amin. Amin saudara. Nah, setiap kita manusia yang ada di dunia ini, semua orang, kita itu punya pergumulan yang sama. Namanya itu pergumulan eksistensi.
Apa itu pergumulan eksistensi? Pergumulan eksistensi adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana setiap kita selalu bertanya, apa arti daripada kehidupan itu? Apa sih tujuan hidupku? Semua kita butuh pengakuan. Makanya kita kadang-kadang menambahkan banyak hal supaya apa? Diakui. Kadang-kadang orang kuliah, punya gelar, tujuannya apa? Supaya mendapatkan pengakuan. Semua orang ingin diterima. Semua orang ingin merasa apa? Berharga. Tapi saudara tahu, ada seorang raja yang punya semua ini, tapi tetap mengatakan hidupnya sia-sia. Kalau Anda menaruh rasa harga Anda, penghargaan Anda pada gelar, pangkat, duit, jabatan, itu tidak akan pernah cukup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salomo raja, dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya istri dan gundik 1000 totalnya. Bayangin coba saudara-saudara, bukan kayak yang dicari manusia. Dia mau pergi kemanapun, dia tidak menghalangi. Karena apa? Dia bisa pergi liburan kemanapun. Tetapi dia berkata dalam kitab Pengkhotbah, semua sia-sia. Kita selalu ingin mendapatkan apa saudara-saudara? Pengakuan, penerimaan, dan juga penghargaan. Tapi kita tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya dalam diri kita sendiri. Kita juga selalu bergumul dengan persoalan-persoalan fundamental kita. Apa itu? Penderitaan. Kita itu paling takut menderita. Kita itu berusaha kerja mati-matian. Supaya apa? Hidup gak susah lah Pak. Kenapa? Kita ini berusaha supaya jangan sampai mengalami penderitaan. Tapi dengar ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dengar kalimat saya ini. Penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit, persoalan bukanlah hal yang mengagetkan. Gak usah kaget. Tapi kebaikan Tuhan sekecil apapun, itu anugerah yang harus Anda syukur. Amin. Kalau Anda kena penyakit, kok bisa? Ya bisa lah. Apa itu bisa? Tapi saya melayani Tuhan Pak. Melayani Tuhan, perhatikan, itu bukan alat transaksi sehingga Anda tidak mengalami lembah kekelaman. Dengar baik-baik. Ada beberapa orang jadi kecewa, mundur dari Tuhan ketika mereka setia mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Kok ikut Tuhan begini? Nanti saya akan jelaskan buat saudara, supaya saudara ngerti pengharapan apa yang Yesus bawa buat hidup kita. Bukan pengharapan yang di dunia yang sementara ini, tapi pengharapan kemuliaan Kristus yang begitu agung, yang begitu mulia. Istri saya 2019 kena cancer, saudara, divonis stadium 4. Wah, itu penderitaan yang kekal. Saya mau katakan buat saudara, kalau hari ini engkau kena penderitaan, penyakit, masalah, gak usah khawatir. Itu tidak mengidentifikasikan kasih Tuhan buat saudara. Jauh sebelum Anda mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Kasih Tuhan itu gak pernah berubah. Kasih kita sering berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita berusaha tidak mengalami penderitaan. Makanya kalau saudara udah biasa dapat fasilitas bintang 5, bintang 4, masuk hotel Melati, itu bergumulan benaran. Mau duduk, mau tidur, kayaknya badan ini nggak menerima gitu. Ya kita ini mau sangat nyaman. Satu waktu saya nyoblos karena KTP saya masih di Petamburan. Saya dulu kuliah di Seminari Betel. Dan istri saya juga satu alma mater, satu kelas. Jadi waktu saya lihat kemuliaan Tuhan, saya lihat tujuan rencana Tuhan, saya lihat kiri kanan, gitu, saudara ya. Jadi makanya anak-anak muda kalau kebaktian lihat Tuhan, tapi jangan lihat Tuhan terus, lihat kiri kanan. Siapa tahu ada yang cocok, senyum. Ya? Haleluya, Tuhan baik, senyum. Kalau belum dibalas jangan menyerah, ya. Lihat Tuhan, lihat lagi, gitu kan? Ya. Kalau 5 kali dia tidak respon, ya nasib pula belum beruntung kau, kira-kira begitu. Jadi saya gini saudara-saudara sama istri, yuk
kita makan di warteg hijau, ya. Bang Wandri tahu lah itu warteg hijau itu ya. Itu penuh kenangan. Kenapa? Orang kalau bisa makan di warteg hijau, zaman saya kuliah, sultan, tahu nggak? Sultan. Jadi apa? Dulu kalau bisa makan di situ udah mewah. Nostalgia yuk, mumpung ke Petamburan, makanlah kita di situ. Waktu makan, rasanya udah enak ya. Saya lihat yang tukang masak ibu masih sama. Istri saya bilang bukan makanannya yang kurang enak, lidah lu yang udah rusak. Dibilang gitu. Nah saudara ya, kita ini berusaha supaya baru jangan ngalamin kesulitan. Semuanya maunya apa? Maunya nyaman. Saya pernah komplain di mobil, saya cari parkir khotbah, susah banget cari. Terus saya bilang gini, ini gereja, lihat gak sih udah pendeta? Parkirannya gak disiapin. Itu pendeta tuh, lagunya minta ampun. Istri saya di sebelah, ya dia bilang begitu, emang kamu siapa sih? Kaget sih. Kamu itu pendeta, hamba Tuhan, bukan bos. Kamu parkir jauh di jalan kaki, kenapa sih? Belagu banget jadi orang. Karena apa? Saya ya, setiap bulan itu ada khotbah di satu gereja yang jangankan parkir, saya mau datang aja hari Jumat ada ditanya, ada request nggak pak makanannya? Disiapin parkir, turun, dikawal 2 orang, masuk ruang VIP, di ruang VIP makanannya semua serba enak. Mau maju ke depan dikawal, mau naik mimbar dikawal, turun selesai khotbah, sudah ada aset yang sodorin handuk hangat. Coba. Itu mah benar-benar pelayanan bintang 5. Jadi saudara, tiap bulan saya khotbah di situ, ternyata merusak kehamba Tuhanan saya. Yang biasanya jalannya biasa, begitu. Salamnya udah lain sampai sekarang. Oh, gitu. Di rumah salam pak, gitu. Salam. Udah lain saudara. Salam. Gitu kan saudara. Amennya juga udah lain dulu. Amin. Amen. Udah amen saudara. Coba kau perhatikan nanti WLWR singer-singer yang mulai aneh-aneh, Pak, lihat nanti. Mulai angkat Tuhan dia mulai lain haleluyanya. Haleluya, haleluya. Gitu kan saudara. Kita bergumul supaya jangan menderita. Kita takut dengan kejahatan. Makanya orang berusaha mendapatkan apa? Fasilitas keamanan terbaik. Ini Pak, mobil nih Pak, ditabrak Pak. Ya, nabrak. Ya. Kalau mobil ini Pak, ditabrak langsung masuk surga. Gitu saudara kan? Ya. Kalau ini Pak, penumpang aman semua. Wah, ini bahannya Pak. Bahkan kalau mau nabrak ini dikasih tahu Pak. Hebat banget saudara. Semua orang mau aman. Makanya lihat ya, CCTV dipasang, kawat duri dipasang, dibikin lagi beli, ditulis lagi awas, ada anjing gila. Di bawahnya yang punya lebih gila. Itu saudara. Hati takutnya itu. Ada bunyi dikit, apa sih itu? Itu coba saudara. Semua kita takut dengan kematian. Makanya kemarin waktu kena COVID, sampai kena COVID, saya 16 hari. Pernah gak sadar, pernah tinggal pakai apa? Udah gak bisa bangun. Wah, kita takut tuh dengan kematian. Walaupun kita suka nyanyi-nyanyi, ya, di seberang sana, air mata, kelak-kelutnya. Itu kalau nyanyi semangat, coba. Pas kau yang sakit, jatuh sakit, coba. Kena COVID kemarin. Kita bergumul dengan semua ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kedua masalah ini, baik eksistensi dan juga pergumulan fundamental kita berusaha untuk mendapatkan jawaban. Orang yang kaya ya, saudara pikir kalau dia udah kaya banget, hidupnya menjadi penuh, kosong, kok gini doang, begitu saudara. Makanya ada orang yang terkenal jadi artis, public figure, dia kemana-mana, ribuan orang fansnya jutaan, tapi mati bunuh diri. Karena apa? Bergumul terus tentang apa? Makna, arti, tujuan daripada hidup. Lihat terus. Orang yang susah pun gitu, lagi menderita, mending gua mati. Coba. Kita ini semua
semua ingin dihargai, dikasihi. Makanya itu kita cari, saudara-saudara. Makanya ada anak-anak muda kalau masih pacaran, dia dikit-dikit I love you, udah tiarap dia langsung. I love you, you love me, kita love-lovean. Gak ada keringat pun dilap-lap. Masa sayang gitu kan? Belum, itu saudara. Jadi keluar untuk saya, saudara. Ya, itu masih pacaran itu Pak Bu. Anak-anak muda. Ya jangan bangga kali kalau dilap-lap itu I love you sayang, you love me. Ya. Nanti kalau udah menikah kau, I love you. Mau dimakan kau. Dipikir lalapan. Udah kayak lalapan aku bikin Pak katanya gitu kan. Ngomongnya udah mulai pedas Pak. Kayak mau dimakan awak, dipikir lalapan kali gitu kan. Walaupun engkau mendapatkan seorang pasangan suami istri, itu nggak pernah bisa memenuhi kekosongan dalam diri. Manusia itu selalu berusaha mencari jawabnya, cuma kita itu nggak akan pernah bisa mendapat jawaban dari diri kita sendiri. Nggak bisa. Oh, kalau aku naik Avanza baru ini kayaknya udah mantap kali nih Pak. Udah langsung hari 12 kali. Itu kalau baru naik, kalau sudah setahun itu Avanza, kemuliaannya mulai berkurang. Coba sih. Benar gak sih ya kan? Kalau lihat lagi di sebelahmu kan, Innova. Kayaknya Innova ini cocok ini, gitu kan? Kau mulai naik-naik, kau tes-teskan gitu kan? Ya agak lain Pak duduknya Pak. Gitu kan saudara ya? Agak lega di dalam. Ya, nanti Innova juga setahun kau pakai, kemuliaannya juga luntur. Benar nggak sih yang saya katakan? Amin. Ibu-ibu pakai tas ya, sampai kadang-kadang nentengnya juga berat banget, gitu kan saudara? Biasa aja keles, gitu kan saudara? Nentengnya sampai, coba. Ya paling juga 1 bulan 2 bulan ke bawah itu rasanya bang. Saya itu juga, coba pikirin saudara, renungkan deh bang. Kau liburan kemana saja ya? Terus kau apa? Bikin posting-posting supaya orang apa? Gitu. Betulannya dia itu ya, gitu kan saudara ya? Kalau tukang kacang yang mereka itu gitu coba. Masuk lu tukang kacang gak bisa liburan. Ya kan? Makanya kalau nggak terlalu kuat kalau lihat-lihat kemuliaan orang, jangan main-main Instagram, jangan ya. Kalau liburan di Bogor, tiba-tiba tetanggamu liburan di Bali. Jadi gak bisa kau nikmati di Bogor. Sedikit waktu lagi, itu coba saudara. Padahal mobilnya cuma mobil ya kecil ya, mobil kita mobil gede, gak bisa kita kembali Pak. Gitu saudara. Terganggu rohmu kan? Akhirnya gak kau nikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Itu pergumulan-pergumulan kita semua. Yes. Itulah sebabnya saya akan kasih tahu buat saudara hari ini apa yang menjadi jawaban dari semua keresahan saudara. Capek tau gak? Kalau kita hidup begitu terus, ya, ibu-ibu lihat tetangga terus, ya, patokan selalu tetangga. Kalau lihat tetangga ganti horden, kau bilang suami. Ganti horden mereka Pak. Ganti horden. Kalau lihat tetangga ganti mobil, kau bilang suami. Ya, kalau lihat dia ganti sepeda, kau bilang suami. Tiba-tiba kalau lihat dia ganti istri, coba mau ngomong kau. Jangan suka banding-bandingin hidup kan gitu kan. Kita tuh sering capek sekali. Kenapa? Ini pergumulan kita eksistensi dan hal-hal yang fundamental ini. Mari kita lihat. Saya akan kasih tahu sesuai jawabannya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu menguasainya. Saudara-saudara lihat, firman itu adalah apa dikatakan saudara-saudara? Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu pencipta. Jadi dia sudah ada, bahkan ketika dunia ini dijadikan,
Dia ada sebelum bahkan dunia ini. Dan firman itu adalah dikatakan apa? Hidup. Saudara tahu ada kata tiga hidup, ada tiga kata hidup. Yang pertama itu bios. Makanya ada kenal biologi. Ada yang kedua suke, psikologi. Tapi ada yang ketiga zoe. Ini yang rusak, saudara. Kita putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga Yesus harus datang untuk membereskan ini. Amin. Kemudian ayat 14 dikatakan begini, firman yang adalah Allah, firman adalah pencipta, firman yang adalah hidup. Dikatakan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Wow. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara lihat Bapak Ibu, kitab Yohanes Bapak Ibu tidak mencatat kisah Natal secara historikal. Makanya kita nggak ketemu dengan orang Majus, Gembala, Maria, Yusuf, bayi Yesus dalam kitab Yohanes. Beda dengan Matius, Markus, Lukas. Tapi bukan berarti di kitab Yohanes tidak ada kisah Natal. Yohanes lebih melihat kepada apa? Yesus melihat kekekalannya, melihat kemuliaannya. Histori tentu perlu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang Batak itu harus tahu di sejarahnya. Kau nomor berapa? Kalau dia nggak tahu nomor, dia repot urusan Bapak Ibu ya. Bilang nomor sepatu ke Pak sepatu lah kau, gitu kan saudara ya. Ada silsilah itu nomor-nomor itu histori. Makanya di kitab Matius juga ada itu, anaknya si Anu itu ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Yohanes lebih melihat kepada makna yang jauh lebih daripada sekedar histori. Ini yang sudah mulai hilang dalam perayaan-perayaan Natal, sehingga semua kisahnya tentang Natal hanya bicara tentang apa? Sejarah. Selesai Natal ya udah, nanti panitia hitung-hitungan, ya kan saudara ya. Kalau agak sisa dikit pembubaran, ya kan, makan, agak sisa dikit makan lagi. Kita kan cuma gitu doang. Nanti bentuk lagi panitia, jualan bazar, kan gitu kan. Bolak balik begitu doang. Terus ngapain coba saudara-saudara? Nah, Injil Yohanes Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melihat dari hal yang apa? Hal yang berbeda. Semua masalah eksistensi, fundamental di saudara-saudara, fundamental kita tadi, semua itu tidak akan ada jawabannya tanpa Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Kita bergumul terus dengan hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara menderita, orang lain juga menderita Pak. Apa bedanya loh? Saya ke gereja, dia gak ke gereja, menderita juga. Yang ke gereja sakit, yang gak ke gereja sakit. Terus apa bedanya? Makanya tanpa inkarnasi Yesus, penderitaan saudara, sakit saudara membingungkan, tidak ada artinya. Tapi saya mau tunjukkan buat saudara bahwa tidak ada musim kehidupan yang Anda lalui, baik itu senang, susah, berkat, penderitaan, pergumulan, yang tidak berarti. Karena apa? Karena Yesus ada di tengah-tengah kita dan memberikan arti atas semua pergumulan yang kita alami. Natal itu berbicara tentang Yesus yang menjadi manusia, berbicara tentang kekekalan, menjumpai kesementaraan, sehingga kesementaraan memiliki makna hidup di dalam kekekalan. Amin saudara. Allah yang kekal menjumpai kesementaraan kita, supaya kesementaraan ini tidak sia-sia, karena kita bisa melihat dengan cara pandang kekekalan. Allah yang tidak terbatas menjumpai batas-batas hidup manusia, supaya setiap batas hidup kita tahu bahwa ada Allah yang datang bersama-sama dengan kita, menjumpai kita dan berjalan bersama dengan kita. Mengapa Tuhan harus lahir jadi manusia? Bukankah harusnya bisa aja kan Pak, dia cuma teriak dari surga. Dia teriak kencang-kencang, "Hei,
Dengar, aku mengasihimu. Tapi saudara-saudara bisa bilang, dulu pacarku juga begitu ya Pak. Aku mengasihimu, ditinggalkannya pula aku. Benar kan saudara? Kalau Tuhan cuma di surga doang, dia teriak dari surga, tiba-tiba di langit ini ada suara, aku mengasihimu. Coba. Sama juga dengan istriku, dia bilang, Pak, aku mencintaimu. Ada laki-laki lebih bagus, itu tertambahkan nyawa. Gitu saudara. Ditulis juga di Facebooknya itu Pak, dijual suami second. Gitu coba saudara. Gimana ketolak hati Pak? Kondisi 80%, lutut retak. Gitu saudara. Mau kolok-kolok ya? Coba saudara ya. Mengapa saudara? Bukankah manusia cukup diajarkan berbuat baik? Atau dikasih aja undang-undangnya? Tapi ternyata nggak bisa kan? Kalau Anda ketemu anak nih nakal nih karena nggak sekolah, dia suka nyolong di warung. Terus Anda punya belas kasihan, Anda punya duit banyak kan? Saya angkat aja nih anak nih, saya sekolahin deh supaya dia tambah pintar. Nanti kalau dia pintar, dia nggak akan nyolong. Nggak bisa Pak, dia tambah pintar, nyolongnya pun tambah pintar. Dulu nyolongnya di warung, sekarang di kantor. Di kantor dewan sana nyolongnya. Nggak bisa, pengetahuan nggak bisa mengubah. Amin. Itu persoalan. Makanya saya sering katakan, kalau saudara ya, ada orang itu senang dengar motivasi, motivator. Motivasi itu bisa membuat Anda yang baik makin baik, buruk jadi baik, bisa. Tapi yang nggak bisa kalau menjadikan kita yang mati. Kita ini mati loh. Mati jadi hidup. Kita ini mati karena dosa. Itu persoalannya. Halo amin saudara. Kita ini mati. Ada yang mengatakan demikian saudara-saudara, bahwa manusia itu katanya, ini filosofi Yunani, teori tabula rasa. Tahu teori tabula rasa? Bahwa bayi itu dikatakan lahir seperti kertas putih. Jadi bayi itu lahir belum berdosa. Itu salah satu filosofinya orang Yunani. Tapi benar, bayi lahir tidak berdosa. Bayi 8 tahun aja bisa manipulasi Anda. Nangisnya, dari matanya saudara, gitu saudara kan? Dia lihat kiri kanan, belum ada pertolongan, agak dikecanin dikit. Mulai ngegas dia, nangis, pintar kali coba. Jangan kau bilang pintar kali, mamanya pintar kali, itu dosa itu saudara-saudara. Anak saya yang paling bungsu, kalau udah jengkel, kalau udah marah, udah lihat masih kecil, langsung istri saya lihat saya di bawah mobil, dia kesel ya. Saya ngerti maksudnya. Istri saya bilang benar-benar kayak lu itu saya. Nah itu kalau lu jengkel Pak, ya ini udah banyak berubah. Itu saya mulai dari naik mobil ya, dari kenaikan sampai kedudukan sampai keturunan. Terus untung istri saya itu orang pendiam. Jadi Tuhan itu sudah tahu memang cara bagaimana memasangkannya. Ya kalau dua-dua tukang ngomong, rumah kita kayak pasar. Dua-dua tukang diam, rumah kita kayak kuburan. Coba saya itu diatur loh semua itu. Amin. Amin saudara ya. Amin. Ada istrinya on time banget, suaminya telat mulu. Itu kalau suaminya sama istrinya on time terus, jam 5 pesawat, jam 2 udah di bandara. Itu. Tapi kalau dulu tukang terlambat, ya pesawat jam 5, jam 7 baru datang. Makanya satu terlambat, ya satu on time, satu terlambat. Sering nyampe di bandara nyaris gitu saudara. Nyaris banget, baru ketinggalan kan kira-kira begitu. Nggak bisa. Anak itu saudara, anak saya itu, saya lihat nih, mecahin barang dia bisa umpetin. Kalau kita nggak pernah ngajarin begitu. Coba siapa yang Aror tuh ngajarin? Nanti kalau kau pecahin barang, kita nggak tahu, umpetin aja. Nggak ada pelajaran begitu. Mahir dia langsung. Nggak ada pelajaran cara mukul. Bisa mukul dengan sendirinya.
Siapa sih orang tua ngajarin anak? Gini lah, kalau kamu mukul anakmu itu, ya pas. Gini tanganmu, coba latihan. Nggak perlu latihan. Benar Bapak Ibu? Amin. Nggak perlu latihan. Karena apa? Kita itu manusia yang apa? Yang sudah jatuh dalam dosa. Santo Agustin mengatakan demikian, non posse, non peccare. Artinya apa? Manusia dalam keadaan tidak bisa tidak berdosa. Nggak bisa. Kecenderungan hati kita itu pasti apa? Selalu ingin melakukan yang jahat, selalu ingin melakukan dosa. Bahkan kalau Anda berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, lihat ini, berarti Anda tidak baik. Anda berbuat baik supaya Anda mendapatkan sesuatu. Coba. Makanya dikatakan, bahkan ada seorang juga yang mengatakan bahwa kebaikan itu menjadi baik kalau dilakukan untuk kebaikan itu sendiri. Tapi kalau Anda melakukan kebaikan untuk diri Anda, berarti Anda punya motivasi melakukan kebaikan bukan dengan ketulusan. Makanya kalau dibilang orang berbuat baik bisa menyelesaikan masalah dosa, nggak bisa. Kita tidak pernah bisa mengatasi ini. Bagaimana solusinya? Solusinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia apa? Memberikan dirinya sendiri, anaknya yang tunggal. Dia tidak suruh Anda jadi orang baik, dia tidak suruh Anda jadi orang suci, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia sendiri. Karena dia tahu kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Amin. Dia sendiri. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa ini menerima kembali kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Inkarnasi Yesus Bapak Ibu itu adalah Injil kabar baik, cara Tuhan untuk mengatasi masalah kita yang paling sulit diatasi, yaitu mengatasi masalah dosa. Yesus berinkarnasi, dia datang jadi manusia supaya apa saudara? Menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam apa? Dalam kehidupan kita ini. Dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Ini ayat saudara-saudara yang sangat powerful untuk menunjukkan bagaimana Yesus bahkan mengalahkan pergumulan-pergumulan tadi yang kita tadi takutkan, yang namanya penderitaan, kejahatan, bahkan kematian. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu, saya dan saudara disebut anak, adalah makhluk manusia yang dapat mati. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka, dengan kita, dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidupnya diperbudak karena takut kepada kematian. Nyatalah bahwa bukan malaikat yang ditolongnya, melainkan keturunan Abraham. Saudara lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mengalahkan kematian dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib, sehingga saya dan saudara hanya mengalami bayang-bayang kematian. Sehingga kalau Anda sampai mati pun Anda bisa tenang, karena apa? Itu cuma bayang-bayang kematian. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan, istrinya kena kanker, dan karena kanker ini istrinya akhirnya meninggal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan anaknya komplain, anaknya bilang, mana Tuhan berkuasa, mana Tuhan ajaib. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa mama yang kanker mati? Dan waktu pulang dari pemakaman, mereka berhenti di lampu merah. Tiba-tiba saudara-saudara, ada mobil truk besar berhenti di sebelah mobil mereka, dan bayangan truk ini menutupi mobil mereka tersebut. Di situ dia mendapatkan hikmah. Hamba Tuhan dapat hikmah. Dia bilang begini. Dia tanya anaknya, menurut kamu lebih bagus mana? Kita ditabrak oleh truk ini atau ditabrak oleh bayangannya? Dan anaknya bilang, ya baik ditabrak bayangannya lah, Pi.
Kalau ditabrak truknya kita mati. Di situ dia dapat hikmat yang luar biasa. Dia bilang begini, tahukah kamu, 2000 tahun yang lalu truk kematian sudah menabrak dan melindas Yesus, supaya hanya bayangan kematian saja yang menabrak dan melindas kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga yang menakutkan sekalipun Anda nggak perlu takut. Amin. Karena cuma apa? Bayang-bayang maut. Amin. Saya ngobrol dengan istri yang waktu itu kena cancer, dan kami harus terpisah 5 bulan karena lockdown. Dia di Pineng berobat sendiri, proses kemo. Sayang hari ini karena acara di gereja sehingga tidak bisa ikut. Sebenarnya saya juga berharap dia ikut. 5 bulan, saudara. Berapa kali proses kemo dia harus dihentikan sebentar karena obat yang terlalu keras. Tapi saya tanya sama dia, gimana? Saya tenang, karena saya tahu kematian sekalipun hanya bayang-bayang kematian. Amin. Karena kematian yang sesungguhnya sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Amin, saudara. Amin. Maka dikatakan nyatalah bahwa bukan malaikat yang ditolongnya, bukan malaikat berdosa dibuang. Kita ini manusia berdosa, tetapi Yesus datang, saudara-saudara. Amin. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Kalau Anda hari ini jadi Kristen, itu bukan karena kelayakan kita, bukan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dia raja segala raja, berbelas kasihan kepada kita. Mengambil rupa menjadi apa? Mengambil rupa hamba menjadi manusia. Ayat 17 dikatakan, saya cepat saudara. Ini berarti bahwa ia harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Dan dengan itu ia dapat menjadi imam agung yang setia dan berbelas kasihan, compassion. Dalam bahasa Latinnya kompati, yang punya arti menderita bersama-sama. Dalam penderitaan, saudara, ketahuilah, melalui inkarnasi Yesus, melalui Yesus menjadi manusia, waktu Anda menderita, Anda tidak pernah menderita sendirian. Karena apa, saudara? Semua penderitaan yang kau alami, Yesus pernah alami. Kalau Anda kena penyakit, terus ada 3 orang yang mau menghibur saudara. Yang pertama cuma tenaga medis, dia nggak pernah kena penyakit yang sama. Taruhlah saya sebut seperti stadium cancer. Tapi yang kedua adalah orang yang juga sedang menderita sama-sama dengan istri saya. Dan yang ketiga adalah orang yang pernah menderita, tapi melalui semua penderitaan itu dia survive. Kira-kira orang yang mana yang Anda akan jadikan orang yang bisa mendampingi saudara dalam pergumulan? Pasti orang ketiga. Sebutkan penderitaan satu persatu. Ditinggalkan, dihina, diabaikan, tidak dianggap, dilecehkan. Semua penderitaan itu pernah dialami oleh Yesus. Amin. Itulah sebabnya dia bisa menderita bersama-sama dengan saudara, sehingga Anda punya pengharapan. Bahkan di tengah penderitaan yang berat sekalipun, Anda punya kesanggupan karena Kristus membawa pengharapan dan kekuatan untuk melalui setiap pergumulan yang Anda alami tersebut. Itu nggak mudah, saudara. Istri saya nggak ada asuransi, semua pelayanan lockdown, 20-30 juta sekali kemo, belum apartemen, belum biaya hidup kami di Jakarta dengan anak-anak di Tangerang. Saya punya banyak relasi, saya nggak pernah WA satupun orang mencoba minta tolong. Disitulah saya baru tahu bagaimana penderitaan kita itu menjadi bagian daripada Allah Immanuel untuk menyertai hidup saya. Amin, saudara. Wah, itu mau beli susu aja pernah 52.000, anak 3 mau beli susu nggak ada. Kemana kita pergi? Tapi Tuhan setia, Dia mendampingi. Setiap kemo, istri saya nggak pernah bilang saya nggak punya duit dulu, nanti nggak pernah. Karena apa? Dia Tuhan yang tahu bagaimana harus mendampingi saudara, menopang saudara di tengah setiap pergumulan yang Anda alami tersebut. Amin.
Saudara lihat bagaimana dia mengalahkan kejahatan. Kejahatan yang paling jahat dalam sejarah umat manusia. Saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang dialami oleh Yesus. Orang harus diadili dulu dan dinyatakan bersalah baru dihukum. Itu namanya penjahat. Tapi Pilatus sendiri, saudara-saudara, dikatakan apa? Saudara, aku mencuci tangan karena aku tidak menemukan kesalahan yang setimpal terhadap orang ini. Tapi mereka bilang, kami yang akan menanggungnya. Tapi di kayu salib dia mengalahkan kejahatan. Dengan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lihat saudara, kalau Anda mau mengalahkan kejahatan, bukan dengan kekuatan Anda, tapi dengan kekuatan kasih dari Tuhan. Sehingga orang yang berbuat jahat Anda bisa ampuni, dan mereka bisa geleng-geleng kepala. Kenapa Anda mampu? Karena Yesus datang membawa pengharapan dalam hidup saudara. Amin. Sehingga Anda bisa melakukan semua. Jadi saudara-saudara, Natal memberi jawaban untuk dua hal yang tadi saya sebutkan. Pergumulan eksistensi saudara. Anda tahu Anda berharga bukan karena semua pangkat, titel, kedudukan, jabatan, uang, materi, bukan. Walaupun itu diberikan Tuhan, Anda tahu itu hanya sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Saya kalau mendoakan orang masuk rumah baru, kantor baru, pabrik baru, saya selalu ingatkan. Saya bisa katakan gini. Dengar ya, Bapak Ibu yang punya pabrik. Orang sering bilang begini ya, Pak, jangan lupa libatkan Tuhan. Anda punya rumah besar, jangan lupa libatkan Tuhan. Makanya kita panggil pendeta, Pak, untuk melibatkan Tuhan. Saya balik. Saya katakan sama yang punya pabrik, kamu dengar, kamu, kita, orang yang kecil, orang sederhana, yang dilibatkan Tuhan dalam rencananya yang besar. Karena rumahmu, pabrikmu, semua yang kau miliki itu titipan Tuhan. Kalau kau hanya melibatkan Tuhan, kau pikir itu punyamu, dan kau ajak-ajak Tuhan untuk apa? Untuk memberkati kau. Salah. Kau harus tahu, Tuhan, aku yang kecil ini, aku yang tidak ada apa-apanya ini, pakai aku untuk pekerjaan yang besar ini. Sehingga kau tahu, kau bukan owner, engkau hanya manajer. Owner adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa banyak orang beri, saudara? Udah pelayanan mulai. Kalau memberi pun saudara, motivasinya selalu ingin diberkati. Kalau memberi pun selalu ingin apa? Mendapatkan sesuatu. Kenapa saudara? Karena mereka nggak mengerti bahwa semua yang ada pada Anda itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Sehingga Anda nggak layak rasanya memberi untuk mendapatkan. Karena semua yang Anda miliki itu semua berasal dari Tuhan. Kalau Anda memberi, memberilah. Bukan untuk mendapatkan apapun, karena tidak ada yang tidak dia berikan. Semua yang terbaik, bahkan anaknya sendiri Yesus diberikan buat saya dan saudara. Sehingga apa? Kita punya pengharapan dalam hidup ini. Walaupun kita dijahati, kita punya pengharapan dan bisa mengampuni, karena Yesus menjadi contoh bagi kita. Kita menderita, kita tidak pernah sendiri, karena Yesus pun sudah mengalami semua penderitaan yang kita alami. Itu sebenarnya dikatakan kita punya imam besar agung yang turut merasakan penderitaan kita. Mungkin hari ini kau sedang bergumul, menderita. Dengar, engkau tidak sendiri, karena Immanuel, God with us, ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Dia menuntun, dia menopang engkau di tengah semua kesulitan dan penderitaan. Amin. Jadi sekali lagi, kenapa kita punya pengharapan dalam Kristus? Karena dia datang menjadi manusia dan dia menjadi hidup kita. Amin, saudara. Sehingga walaupun engkau harus melewati semua pergumulan sendiri, tapi engkau tahu bahwa Yesus adalah pengharapan yang sejati. Hal yang menakutkan manusia adalah kematian, tapi kematian pun sudah dikalahkan. Sehingga kalaupun kita harus mati, itu bukanlah kemenangan. Tapi kita tahu seperti Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Coba tanya orang di luar sana, gila mati keuntungan. Tapi karena Yesus datang dan dia mengganti kematian,
supaya kita hanya mengalami bayang-bayang kemuliaan saja, sehingga ada damai di hati kita. Amin, saudara. Amin. Biarlah kiranya Yesus sang pengharapan sejati itu akan menolong kita untuk melihat bahwa pengharapan kita bukan hanya hal yang di dunia ini. Paulus bilang begini, kalau hanya di dunia ini saja kamu menaruh pengharapan pada Yesus, kitalah orang yang paling malang. Karena ada sesuatu yang lebih yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Selamat Natal Bapak Ibu. Kiranya sukacita Natal memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama.